cara mudah untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri. Ya, banyak orang-orang yang mungkin hari ini masih tidak bergerak atau belum bergerak untuk mewujudkan impiannya, gitu kan? Bukan karena mereka tidak punya keahlian, bukan karena mereka tidak punya cita-cita, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka masih memiliki rasa kurang percaya diri. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwa ya udahlah, lakukan aja lah apa yang ada, hidup aja lah, ngalir aja lah bagaikan air di sungai, gitu kan? Saya percaya dan yakin bahwa setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya rasa kurang percaya diri, termasuk diri saya sendiri, gitu kan? Tapi masalahnya, ada orang yang mampu mengatasi rasa kurang percaya diri itu, dan ada yang tidak mampu, gitu kan? Nah, lalu bagaimana caranya supaya bisa mengatasi rasa kurang percaya diri tadi? Sekarang begini, konsep untuk memecahkan sebuah masalah itu sama. Masalah apapun itu konsepnya sama. Pertama, Anda harus lihat dulu, Anda harus cek dulu kekurangannya di mana. Letak kesalahannya di mana? Apa yang membuat Anda sampai hari ini masih belum bergerak? Apa yang membuat Anda sampai hari ini masih belum memiliki rasa percaya diri? Gitu kan? Masalah yang sering dihadapi oleh banyak orang ketika mereka tidak memiliki kepercayaan diri itu kenapa? Karena mereka takut dimaki-maki orang lain, takut dihina orang lain, ya kan? Ketika mereka ingin action, mereka sudah punya planning. Ketika mereka ingin action, ya, mereka selalu berpikir bahwa nanti apa kata orang ya, kalau saya lakukan ini saya dihina orang nggak ya, saya dimaki orang nggak ya, sehingga apa? Sehingga membuat mereka tidak bergerak. Kenapa? Karena atas prasangka negatif tadi. Jadi hal pertama yang harus Anda lakukan adalah berpikir dan berprasangka positif. Buang jauh-jauh prasangka negatif. Ya kenapa? Karena itu belum terjadi. Jadi Anda nggak perlu takut. Lalu yang kedua, ya, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain yang bisa membuat Anda mengeluh. Ya, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain yang bisa membuat Anda mengeluh. Boleh nggak bandingkan diri kita dengan orang lain? Boleh, asal orang tersebut bisa membuat Anda semangat. Contoh misalnya begini, Anda mengidolakan Cristiano Ronaldo gitu, misalnya nih ya, Anda melihat bahwa Ronaldo lebih sukses daripada Anda, lalu Anda membandingkan kehidupan Anda dengan kehidupan Ronaldo, gitu kan? Lalu Anda cek tuh, Anda lihat Ronaldo, Anda tonton dia, Anda follow dia, terus Anda semangat melihat kerja kerasnya, Anda semangat melihat pencapaiannya, maka silakan Anda membandingkan diri Anda dengan diri Cristiano Ronaldo. Dia lakukan apa ya, lalu Anda lakukan apa, dia bangunnya jam berapa, Anda bangunnya jam berapa, gitu kan? Nah, itu boleh Anda bandingkan diri Anda dengan dia. Tapi jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain yang bisa membuat Anda mengeluh. Ya, kan banyak tuh orang-orang zaman sekarang ya, terutama Anda mungkin membandingkan diri Anda dengan orang yang suka pamer harta bapaknya di sosial media, terutama di TikTok, karena banyak tuh ya yang membandingkan, ya, yang memamerkan harta orang tuanya, lalu kemudian dengan bangganya bahkan sampai menghina orang lain, yang padahal itu bukan pencapaian dia, tapi dengan bangganya dia menghina orang lain, gitu kan? Kan banyak ya. Nah, jadi Anda nggak perlu membandingkan diri Anda yang bisa membuat Anda mengeluh, nggak usah. Ya, kalau misalnya hari ini Anda melihat ada anak-anak yang mungkin memamerkan harta orang tuanya atau mungkin memamerkan sesuatu yang membuat Anda ngeluh, Anda tidak usah follow, tidak usah tonton, tidak usah Anda lihat-lihat, Anda unfollow, kalau perlu Anda blokir. Jadi, follow lah sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Nah, jadi itu yang kedua, bandingkan diri Anda dengan orang lain kalau memang itu bisa membuat Anda semangat. Tapi kalau dia bisa membuat Anda patah semangat, jangan bandingkan diri Anda dengan dia. Nggak akan ada habisnya itu, ya. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, nggak akan ada habisnya. Lalu kemudian yang ketiga, ya, lakukanlah afirmasi yang positif. Ya, afirmasi itu apa? Afirmasi itu sama seperti self talk lah, ya. Apa? Bicara-bicara dalam diri sendiri. Kan sering tuh ya kita bicara dalam diri sendiri, ya, tapi biasanya lebih ke arah negatif, ya. Bisa nggak ya? Yakin nggak ya? Dia kan anak orang kaya, wajar dia bisa. Saya apalah, saya cuma orang miskin, saya nggak punya fasilitas, saya ya gitulah ya. Nah, kalimat-kalimat itu Anda rubah ke kalimat yang positif, ya. Dan kalau bisa Anda ngomongnya depan kaca ditambah dengan emosi yang positif, ya. Contoh misalnya gitu, saya bisa, saya hebat, saya luar biasa, saya lebih hebat dari anak orang kaya, saya bisa sukses, saya bisa percaya diri, gitu ya. Nah, jadi Anda ngomongnya depan kaca itu penuh dengan hal-hal yang positif, gitu. Jangan bicara dengan hal-hal yang negatif. Ya, jangan sampai Anda bicara depan kaca tapi Anda lemas. Saya bisa, ya, saya tahu saya bisa. Saya tahu, saya yakin, saya percaya diri. Ya, dia wajarlah dia anak orang kaya. No, ya. Anda harus bicara dengan energi yang positif. Saya bisa, saya hebat, saya luar biasa. Anda lakukan itu setiap hari, ngomong depan kaca, Anda tatap orang yang ada depan kaca itu, lalu Anda tambahkan emosi positif,
pasti semangat Anda bertambah dan energi positif Anda, kepercayaan diri Anda akan bertambah tuh. Lalu yang keempat, harus rajin olahraga. Nah ini mungkin banyak orang mengatakan, basi, ngapain olahraga, emang apa hubungannya kepercayaan diri dengan olahraga gitu kan. Saya kan mau jadi guru, bukan jadi atlet, ngapain harus olahraga. Saya kan mau jadi pengusaha, saya kan mau jadi content creator, ngapain saya harus olahraga. Emang apa hubungannya olahraga dengan kepercayaan diri gitu kan. Gak ada hubungannya gitu kan. Percaya tidak percaya bahwa olahraga itu bisa meningkatkan semangat Anda dan bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri Anda. Ya, tapi Anda olahraganya harus keluar rumah. Bisa nggak olahraga di dalam rumah? Bisa, tapi tidak berdampak signifikan kepada semangat Anda, tidak berdampak besar kepada untuk menumbuhkan rasa percaya diri Anda. Ya olahraga nggak perlu yang mahal-mahal lah, olahraga yang seadanya. Contoh misalnya Anda jogging kan murah ya, gratis, tinggal jogging di jalan atau area-area tertentu yang memang untuk olahraga ya kan. Kecuali kalau memang Anda banyak tingkah ya, harus outfit yang mahal, harus sepatu yang mahal ya, nggak perlu seperti itu. Yang jelas Anda pakai sepatu apa saja, pakai pakaian apa saja ya kalau bisa yang menutup aurat lah ya. Jangan ya, tapi itu terserah Anda. Tapi saran saya, Anda pakai sepatu apa saja, pakai pakaian yang apa saja yang Anda punya, kalau bisa yang menutup aurat ya sudah, Anda lari, Anda jogging, Anda lakukan setiap hari. Saya yakin dan percaya bahwa itu bisa meningkatkan rasa semangat Anda, bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda. Itulah kenapa sadar tidak sadar setiap video motivasi pasti ada adegan olahraga, ya kan? Setiap video motivasi ada adegan olahraga, ada motivasi apapun, motivasi bisnis kah, motivasi masalah hidup kah, motivasi sekolah kah, pasti ada adegan olahraga. Kenapa? Karena memang olahraga itu berdampak positif untuk meningkatkan semangat dan untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda gitu loh. Lalu yang kelima, yang terakhir, carilah lingkungan yang positif. Berkumpul dengan orang-orang yang positif, berkumpul dengan orang-orang yang selalu berbicara soal mimpi besar, lalu berkumpul dengan orang-orang yang selalu berbicara soal optimis. Ya, jangan berkumpul dengan orang-orang yang selalu berbicara soal negatif, berbicara soal tentang masalah hidup, ya kan ada tuh ya orang-orang yang selalu tiap ngumpul, tiap bicara selalu berbicara tentang hal-hal negatif. Ya gaji saya cuma segini, numpang lewat, ya gaji gini nggak cukup, ya ada aja masalah, ada ya itu ya. Jadi yang selalu dibicarakan tuh selalu hal-hal yang negatif gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu Anda tinggalkan. Apalagi kalau misalnya Anda punya mimpi besar, ya lalu kemudian Anda berkumpul dengan orang yang tidak punya mimpi besar, atau mungkin mereka tidak berani bahkan untuk bermimpi, lalu kemudian dia tahu mimpi Anda bisa dihina loh. Ya, ngapain lu punya mimpi besar? Ngapain lu punya cita-cita tinggi? Udahlah, nggak usah mimpi lu cuma tamat SD, lu cuma tamat SMA, itu cuma untuk anak S1, itu cuma untuk anak orang kaya. Nggak usah sosok bikin konten kreator, apa itu? Lu nggak punya kamera yang bagus, lu anak orang miskin, lu nggak punya ruangan yang bagus gitu kan? Nah, orang-orang seperti itu Anda jauhi, nggak ada gunanya itu, ya, nggak ada gunanya. Sekalipun Anda tidak punya teman setelah menjauhi mereka, tidak ada masalah, ya. Anda nggak butuh punya teman banyak, Anda hanya butuh teman yang berkualitas, ya. Dan seiring meningkatnya kualitas diri Anda, saya yakin dan percaya bahwa Anda akan mendapatkan teman. Dan Anda akan mendapatkan teman bukan hanya sekedar teman, tapi teman yang berkualitas. Ya, kenapa? Karena sifat itu atau lingkungan itu biasanya menyesuaikan dengan sifat kita. Jadi kalau Anda kan pernah lihat tuh ya, orang sukses bergaulnya dengan orang sukses, lalu kemudian orang yang belum sukses bergaulnya dengan orang yang belum sukses biasanya, orang yang sering mengeluh biasanya juga sering ngumpul dengan orang mengeluh gitu kan. Nah, jadi Anda cari lingkungan yang positif dan jauhi hal-hal yang negatif. Jadi nggak ada gunanya Anda punya banyak teman tapi nggak bermanfaat gitu ya, nggak ada gunanya tuh. Nah, mungkin itulah sedikit tips dari saya bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri. Tadi pertama, Anda harus punya pikiran dan prasangka yang positif. Lalu kemudian yang kedua, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain jika orang itu bisa membuat Anda patah semangat. Tapi jika orang itu bisa menambahkan semangat Anda, silakan bandingkan diri Anda dengan diri dia. Tapi kalau membuat Anda mengeluh, jauhi dia, jangan follow dia, jangan tonton dia, kalau perlu blokir dia. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ya itu harus punya afirmasi positif. Lakukan afirmasi positif setiap hari. Setiap hari ngomong depan kaca dan pakai emosi yang positif. Ya, saya bisa, saya hebat, saya luar biasa, saya percaya diri gitu kan. Nah, nanti Anda pasti akan semangat tuh. Coba aja kalau nggak percaya. Lalu kemudian yang keempat, harus rajin olahraga. Ya, coba aja ya, olahraga nggak perlu lama, 1 jam jadilah, setengah jam jogging jadilah gitu kan.
Tapi jangan sampai Anda olahraga di CFD langsung tiba-tiba Anda beli gorengan, ya, beli bakso. Nah, itu nggak olahraga namanya. Ya, itu nggak akan bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda. Olahraga betul-betul olahraga yang serius. Ya. Kemudian yang kelima, ya tadi yang terakhir yaitu cari lingkungan yang positif, jauhi hal-hal yang negatif, gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Jika mungkin kalian masih punya kendala, masih punya masalah dalam meningkatkan kepercayaan diri, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau bisa saya bantu, saya bantu. Ya, nanti akan saya balas. Kalau misalnya kalian punya tips atau cara lain untuk meningkatkan kepercayaan diri, silahkan tulis di kolom komentar. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat dan bisa mendapatkan insight dari komentar Anda. Ingat untuk selalu konsisten melakukan apa-apa saja langkah-langkah yang tadi, ya. Dan kalian harus tahu bahwa untuk meningkatkan kepercayaan diri itu adalah proses yang berkelanjutan, bukan proses yang hanya dilakukan sekali atau 2 kali saja. Kalau kalian lakukan dengan konsisten, maka kalian akan merasakan dampak positifnya. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di next video.